kita mau Bapak untuk meramal salah satu sih ya, sebenarnya banyak topik yang ada di dalam box rahasia ini. Dan kita akan mulai dari yang topik pertama. Bapak boleh ambil satu kertas di dalam sini. Satu ya? Yes. Tadi udah dapet tuh. Oke. Yes, Bapak boleh buka kertasnya terus bacain pertanyaannya. Apa peluang-peluang baru yang diciptakan oleh AI dalam menciptakan lapangan pekerjaan? Peluang-peluang baru tentunya banyak banget yang diciptakan oleh AI nanti ke depannya. Seperti saat ini juga udah banyak sekali yang gara-gara AI, terutama generative AI, jadi banyak sekali roles atau posisi-posisi baru di sebuah perusahaan. Contohnya kayak prompt engineers gitu ya. Prompt engineering tuh posisi baru yang sangat seksi banget sekarang karena implementasi atau adaptasi terhadap generative AI semacam ChatGPT, chatbot itu udah mulai banyak banget. Jadi ada satu posisi-posisi yang lebih spesifik untuk mempelajari prompt seperti apa gitu. Prompt bagaimana yang nanti bisa hasilnya itu lebih akurat, hasilnya itu jadi lebih baik. Terus kalau menurut saya juga akan ada banyak sekali roles baru terutama di bidang technical atau engineering, kayak mempelajari teknologi-teknologi di balik generative AI, juga di balik AI juga apa saja teknologinya, deep learning, machine learning, terus LLMS, large language models. Terus juga di sisi lain selain industri kreatif atau startup juga menurut saya government juga akan banyak sekali pekerjaannya karena harus gimana membuat regulasi supaya ini tetap aman gitu. AI-nya ini supaya tetap punya ethical yang baik, ethical use lah. Jadi policy-nya juga harus disusun oleh government. Jadi banyak sekali. Nah, mungkin dari situ malah membuat lapangan pekerjaan baru. Misalkan pemerintah bikin departemen khusus atau kementerian khusus untuk artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya di situ kan menyerap pekerjaan juga. Begitupun dengan startup baru. Yang jelas startup baru itu pasti mengimplementasi AI atau menggunakan AI untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti di kita sekarang, di Soka sekarang kita menyelesaikan sebuah masalah dengan AI gitu. Jadi akan banyak sekali peluang-peluang baru untuk lapangan pekerjaan baru. Jadi tetap belajar. Selanjutnya kita mau Bapak pilih lagi satu pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua. Kalau disuruh pilih hidup seperti dulu saat AI belum berkembang pesat seperti sekarang, atau hidup di masa sekarang yang semuanya serba AI? Ini menarik. Ini pertanyaan yang nanti sebenarnya bisa ditanyakan itu bukan ke saya, tapi ke generasi Gen Z atau Alpha yang kita bisa tanyain gitu. Kalau saya kebetulan kalau kita adalah generasi milenial, adalah generasi di mana kita punya banyak sekali timeline. Jadi kita merasakan timeline sebelum adanya internet, terus sekarang adanya AI. Jadi kalau ditanya, saya sih suka di era sekarang. Suka dengan adanya AI karena semua serba mudah. Itu sama kayak nanya mau balik lagi nggak ke zaman nggak ada internet, nggak kebayang banget kan. Gen Z tuh pasti nggak kebayang kalau zaman nggak ada internet tuh mereka bingung dikasih apa, mereka komunikasi mau nanya udah makan atau belum ke pacarnya pasti pakai surat lagi. Atau zaman di era sebelumnya, era mesin belum ada 2.0 atau 1.0, pakai apa? Pakai merpati kan, kirim pesan. Itu sangat merepotkan untuk yang sekarang. Jadi kalau kita sudah merasakan sekarang kemudahannya atau manfaatnya sudah kita rasakan, rasanya lebih enak sekarang gitu. Semuanya serba mudah. Tinggal gimana cara kita bisa kontrolnya aja supaya sesuai, proper gitu. Cukup? Oke, cukup. Sekarang ada satu pertanyaan terakhir sih, Pak, last question. Tapi ini Bapak nggak ambil kertas dari box misteri itu ya. Oke. Ini kita punya pertanyaan. Kenapa sih sekarang semua orang itu malah takut sama adanya AI? Bukannya saat ini justru AI-nya bantu pekerjaan manusia biar lebih mudah? Kalau yang kita lihat sih, komen-komen orang tuh kan banyak yang sekarang pekerjaan aku bakal gantiin AI, terutama para voice over. Mungkin bisa aja. Kenapa semua orang pada takut sama AI? Ya kalau saya bagi mungkin ada beberapa hal.
Ada beberapa tipe orang yang takut. Nah, kita bilang ada beberapa tipe orang yang takut. Pertama, orang yang takut karena sering ngelihat Terminator atau film-film science fiction di mana robot mengambil alih manusia, istrinya tiba-tiba robot, pacarnya tiba-tiba robot, orang tuanya tiba-tiba robot. Yang kedua, orang-orang yang takut dengan AI adalah orang yang sudah tahu secara spesifik bahwa pekerjaannya sudah tidak relevan dan mungkin akan digantikan oleh AI karena mungkin AI lebih murah gitu ya, lebih murah, lebih accessible, gampang dipakai dan lain-lain. Yang tipe ketiga kayaknya adalah orang yang nggak tahu sama sekali AI, ya dia takut-takut aja, FOMO aja ikut-ikutan gitu. Dia nggak tahu pokoknya AI mengerikan dan lain-lainnya, dia jadi ikut menakutkan dengan AI. Kalau menurut saya sih takut itu perlu, rasa takut itu perlu karena bagaimanapun rasa takut memotivasi kita supaya kita nggak terus di zona nyaman. Tapi di satu sisi juga kita harus mengendalikan rasa takut itu. Gitu. Jadi bukan dikalahkan oleh rasa takut itu, tapi bisa mengendalikan rasa takut itu. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan AI, meskipun ada beberapa pekerjaan atau tugas kita yang bisa digantikan oleh AI, tapi gimana caranya kita bisa berpikir bahwa AI justru mempermudah semua pekerjaan kita. Justru menjadi teman sehari-hari kita. Ya, makanya saya selalu bilang, semua orang ini sekarang adalah saat yang tepat untuk punya AI buddy-nya masing-masing. Jadi find your AI buddy gitu. Gak cuma ChatGPT. Oke? Oke, keren banget gak sih jawabannya? Semuanya keren banget. Dan itu tadi ramalan dari Pak Jimmy untuk topik kita pada hari ini. Thank you. So, tunggu kita di Meramal di fitur selanjutnya guys. Bye.